kembali lagi bersama aku, Niki Khoiratun Nisah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini ada tabel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Tabel ini menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf pada tahun 2009 hingga tahun 2021. Tingkat melek huruf di Indonesia mencapai 96,4% pada tahun 2021. Bisa dilihat dari tabel ya, setiap tahunnya itu menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam akses pendidikan di Indonesia. Rasio guru siswa di Indonesia adalah 1:18, yang berarti ada 1 guru untuk setiap 18 siswa. Artinya, setiap guru harus mengajar banyak siswa sekaligus. Hal ini bisa membuat sulit bagi guru untuk memberikan perhatian individu kepada setiap siswa. Sekolah di Indonesia kekurangan fasilitas seperti perpustakaan dan laboratorium. Kekurangan fasilitas ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, akses terbatas. Banyak daerah terpencil yang kesulitan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Memang biasanya di daerah terpencil ini sulit untuk membangun dan menyediakan fasilitas pendidikan. Hal ini dapat menghambat akses siswa terhadap pendidikan berkualitas. Mungkin perlu adanya upaya peningkatan akses pendidikan dengan membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan menyediakan transportasi yang memadai. Yang kedua, kurangnya kualifikasi guru. Beberapa guru mungkin kurang memiliki kualifikasi yang memadai atau tidak mendapatkan pelatihan yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, serta meningkatkan standar kualifikasi guru. Yang ketiga, kurikulum tidak relevan. Kurikulum pendidikan perlu diperbaharui agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kurikulum ini perlu diperbaharui secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan teknologi. Hal ini akan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Perlu adanya upaya melakukan peninjauan dan pembaruan kurikulum secara berkala, serta memperkenalkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Yang keempat, kurangnya sumber daya. Banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, buku, dan peralatan pendidikan. Nah, biasanya ini sering terjadi di daerah-daerah terpencil yang kekurangan fasilitas seperti buku dan lain sebagainya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengalaman siswa di sekolah. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai di setiap sekolah. Yang terakhir yaitu peran masyarakat. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dukungan dan partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan memberikan dorongan positif bagi siswa. Untuk strateginya, mungkin perlu melibatkan masyarakat dalam mendukung pendidikan, seperti melalui program sukarelawan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas ini adalah bahwa pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Faktor-faktor seperti akses terbatas, kurangnya kualifikasi guru, kurikulum yang tidak relevan, dan kurangnya sumber daya yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Namun dengan kerjasama semua pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat, kita dapat menciptakan perubahan yang positif melalui upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil, meningkatkan kualifikasi dan pelatihan bagi guru, memperbaharui kurikulum agar lebih relevan, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk sumber daya pendidikan. Kita dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Harapan masa depan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam mendukung pendidikan, kita dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi masa depan dengan sukses. Dengan kesadaran dan upaya bersama, kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye. See you next video.